semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pemurnian garam dapur. Tahu nggak sih, pemurnian yang kita pelajari pada kimia organisintesis diterapkan pada kehidupan sehari-hari loh. Contohnya, garam dapur. Nah, biasanya digunakan sebagai pengawetan dan juga pemberi rasa makanan. Untuk yang bertanya-tanya, kenapa sih perlu pemurnian? Kan diolah dengan penguapan air laut dan bantuan sinar matahari. Untuk lebih jelasnya, jangan skip video ini ya. Selamat menonton. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih mengenai garam. Garam adalah kumpulan senyawa kimia yang bagian utamanya adalah natrium klorida atau NaCl dan juga mengandung zat pengotor seperti kalsium sulfat, magnesium klorida, dan masih banyak lagi. Garam diperoleh dari penguapan air laut dengan bantuan sinar matahari. Oleh karena itu, pada saat air laut diuapkan inilah maka akan diperoleh kristal garam yang jika belum dimurnikan maka masih terdapat zat pengotor tersebut di dalamnya. Zat pengotor adalah zat aktif atau material lain yang dihasilkan dari proses analisis sampel atau kristal. Zat pengotor ini dapat diperoleh dari proses pembuatan atau terbawa dari lingkungan di mana material atau bahan berasal. Jadi, untuk memisahkan garam dengan zat pengotornya, perlu dilakukan pemurnian. Selain memisahkan dari zat pengotor, pemurnian juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas garam dapur agar mencapai standar untuk dapat dikonsumsi di masyarakat. Karena secara teori, garam yang beredar di masyarakat sebagai garam konsumsi harus mempunyai kadar NaCl minimal 94,7%, air maksimal 7%, dan senyawa-senyawa lain sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Namun, pada kenyataannya, kadar NaCl garam dapur jauh di bawah standar. Itulah mengapa pemurnian ini perlu dilakukan. Pemurnian adalah suatu metode yang digunakan untuk memisahkan atau memurnikan suatu zat dari bahan asing yang tidak dikehendaki keberadaannya dalam zat murni, atau juga biasa disebut dengan zat pengotor. Untuk garam dapur sendiri, dilakukan pemurniannya yaitu dengan salah satu metode rekristalisasi. Jadi yang akan kita gunakan yaitu metode rekristalisasi. Rekristalisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memurnikan suatu padatan. Pada prinsipnya, zat yang akan dimurnikan dilarutkan dalam suatu pelarut yang dipanaskan dan diuapkan kembali. Bahan pengotor yang tidak larut dapat dipisahkan dengan cara penyaringan, sedangkan bahan yang dapat larut tetap berada dalam larutan. Prosedurnya dapat kita lihat sebagai berikut. Alat dan bahan. Alat yang pertama ada wadah, sendok, saringan, kapas, dan panci. Kemudian untuk bahannya ada garam kasar yang dipakai adalah 4 sendok, arang yang dipakai 3 sendok, dan air secukupnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara kerja. Pertama-tama dimasukkan garam kasarnya ke dalam wadah, kemudian ditambahkan air atau aquades secukupnya. Lalu larutkan garamnya sampai melarut sempurna. Garam sudah melarut sempurna dengan aquades. Lalu saring larutan garam ke tempat yang lain menggunakan saringan yang terdapat kapas agar penyaringan lebih sempurna. Lalu larutan ditaruh kembali ke wadah awal. Lalu ditambahkan 3 sendok arang. Hal ini bertujuan untuk mengikat zat-zat pengotor yang terdapat di garam kasar.
lalu diaduk. Selanjutnya, larutan yang sudah berisi arang tadi disaring agar arang-arangnya tidak terdapat pada larutan. Pindahkan larutan ke panci. Larutan dipanaskan sambil diaduk. Ditunggu hingga airnya habis semua. Lalu terbentuk garam halus yang sudah tidak ada airnya. Tujuan dilakukan pemanasan adalah agar zat larut atau air dan zat pengotor dapat diuapkan sehingga hanya tersisa garamnya saja sebagai residu. Dengan melalui proses penguapan, garam murni yang dihasilkan lebih halus dari sebelumnya karena pada saat pemanasan dan pelarutan terjadi pemutusan ikatan-ikatan ion kristal. Hasil dari pemurnian garam yang didapatkan adalah 2 sendok atau 50% dari massa awal. Hal ini terjadi karena saat penguapan terdapat garam-garam yang menempel pada panci. Selain itu, garam hasil pemurnian berwarna abu-abu. Hal ini disebabkan oleh butir arang yang ikut larut. Nah, setelah penjelasan dari teman-teman dan juga video yang diputar tadi, kalian sudah paham kan tentang pemurnian garam dapur? Untuk penutupnya dapat saya simpulkan, pemurnian suatu bahan, salah satunya seperti garam, itu sangat penting dilakukan. Selain untuk memisahkan zat pengotor, dia juga untuk meningkatkan kualitas garam dapurnya untuk dikonsumsi dengan baik. Yang dimana pemurnian ini dapat dilakukan secara rekristalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.